akreditasi ini mengalami beberapa perubahan khususnya di pedoman akreditasi atau di unsur akreditasi karena memang keinginan Pak Dirjen bahwasanya jurnal-jurnal kita ini harus mulai go internasional sehingga kami mulai menyisipkan keterlibatan beberapa pihak dari luar negeri baik sebagai reviewer ataupun sebagai editor. Nah, nanti ada beberapa subunsur yang telah mengalami perubahan penilaian, khususnya tadi di bagian keterlibatan Mitra Bestari ya, reviewer ataupun dari editor. Izin saya share screen. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Benar, Pak. Baik. Status profil publikasi negara khususnya publikasi yang diraih oleh dosen-dosen atau peneliti yang ada di Indonesia saat ini di tahun 2022 ini kita mengalami tren ya, kita mengalami kenaikan jumlah publikasi di mana di tahun-tahun sebelumnya kita selalu berada di bawah negara Singapura dan Malaysia, namun dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kita sudah berada di peringkat pertama. Kemudian ini sistem-sistem yang ada di kami untuk mendukung terkait penghitungan kinerja riset ataupun kinerja publikasi baik yang dikelola oleh dosen ataupun sistem ini untuk mendukung pemangku kebijakan dalam rangka membuat kebijakan untuk menaikkan jumlah publikasi ataupun jumlah jurnal yang terakreditasi maupun yang terindeks berreputasi. Ada sistem SINTA, di mana sistem SINTA ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa SINTA ini adalah sistem untuk melakukan pendataan publikasi, kekayaan intelektual, kemudian pengukuran kinerja perguruan tinggi berbasis penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian kami ada akreditasi atau Arjuna, ini salah satu sistem untuk melakukan penilaian akreditasi secara elektronik. Kemudian kami juga bekerja sama dengan LIPI, ini menyediakan server atau rumah bagi perguruan tinggi yang agak kesulitan dalam infrastruktur atau penyediaan server untuk OJS. Kami menyediakan rumahnya, Bapak Ibu tinggal mengisi, tinggal mempercantik terkait OJS tersebut. Kemudian kami juga ada Garuda. Garuda adalah salah satu portal yang mengintegrasi data-data jurnal yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saat ini data jurnal yang tergabung pada Garuda ini ada sekitar 15 ribuan jurnal. Secara total keseluruhan jurnal yang telah memiliki ISSN hingga saat ini hampir mencapai 50.000. Nah, artinya dari 50.000 ini masih ada mungkin jurnal yang dikelola secara cetak ataupun yang sudah dikelola secara elektronik namun belum bergabung atau belum terintegrasi dengan Garuda. Mudah-mudahan nanti ke depan jumlah jurnal yang tergabung pada Garuda ini semakin banyak sehingga para dosen atau calon penulis yang ingin melihat referensi artikel-artikel yang terbit di jurnal Indonesia ini bisa melalui portal Garuda. Kemudian kami ada Anjani. Anjani ini merupakan sistem pembinaan pelaporan pelanggaran integritas akademik, kemudian untuk mendeteksi kemiripan karya ilmiah. Nah, Anjani ini sesuai dengan Permendikbudristek pada tahun 2022 tentang integritas akademik, kami sedang menyempurnakan sistem Anjani ini. Semoga nanti bisa segera digunakan. Jadi Anjani ini jika memang Bapak Ibu mungkin ada tulisan Bapak Ibu ternyata dipublikasikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ingin melaporkan kejadian tersebut, nanti bisa melalui Anjani. Nanti akan diproses sejauh mana sih kecurangan yang dilakukan seseorang terhadap atau publikasian terhadap publikasi Bapak Ibu. Kemudian kami ada Rama Repository, ini adalah salah satu portal juga yang untuk mengintegrasikan tugas akhir mahasiswa, di mana harapan kami dalam membangun sistem Rama ini untuk menghindari duplik dilakukan para mahasiswa dalam rangka menyusun tugas akhir, baik itu mahasiswa D3, S1, S2, atau S3, sehingga ini memudahkan dalam penelusuran apakah karya-karya yang dilakukan oleh para mahasiswa ini sudah pernah dilakukan di tempat lain atau sudah pernah dilakukan di tempat Bapak Ibu sendiri. Jika memang belum, artinya lebih mudah untuk melakukan penelitian atau pengembangan tugas akhir.
Nah, kemudian kami ada ide menulis, ini yaitu adalah pendampingan publikasi ilmiah, di mana di sini jika Bapak Ibu ingin menulis atau menulis naskah atau menulis artikel dari hasil penelitian di masyarakat, ingin dilakukan pendampingan secara virtual, Bapak Ibu bisa mendaftarkan tulisannya melalui ide menulis. Nanti artikel Bapak Ibu dan artikel Bapak Ibu ini akan kami berikan kepada narasumber atau tim pakar sesuai dengan bidang Bapak Ibu, sehingga draft Bapak Ibu nanti akan dilihat kesiapannya untuk disubmit di jurnal terakreditasi ataupun di jurnal terindeks reputasi. Nah, untuk Anjani, untuk ide menulis ini kami masih menyempurnakan sistemnya serta polanya seperti apa. Mudah-mudahan di tahun ini sistem Anjani dan ide menulis ini bisa digunakan juga. Nah, kemudian yang sering terjadi pada saat permasalahan publikasi ini, tentu saja masih banyak Bapak Ibu pada saat menulis naskah ini tidak menggunakan acuan primer. Seperti kita ketahui, acuan primer ini berupa dari jurnal, kemudian tesis, disertasi, atau conference proceeding, atau laporan penelitian. Kemudian pustaka yang digunakan juga mungkin tidak mutakhir, tidak masih menggunakan tahun yang lama. Ini kami mencoba memberikan solusi. Tahun ini sebetulnya kami sudah menganggarkan anggaran, menyediakan alokasi anggaran untuk melangkahkan database e-jurnal, namun masih terjadi kendala sehingga belum bisa terrealisasi. Mudah-mudahan nanti ke depan, tahun depan kami bisa merealisasikan untuk melangkahkan database e-jurnal ini sebagai data pendukung bagi Bapak Ibu yang ingin menulis, yang membutuhkan referensi internasional. Nanti bisa diakses secara gratis. Kemudian permasalahan yang sering terjadi juga tata cara penulisan kutipan yang masih salah, kemudian tidak konsisten, tidak mengikuti salah satu gaya yang sudah disepakati, yaitu ada APA, ada Vancouver, ada Harvard, atau lainnya. Kemudian ini solusinya ya Bapak Ibu harus menggunakan reference manager. Ini bisa menggunakan EndNote atau Mendeley atau Zotero atau lainnya. Kemudian profil jurnal saat ini yang terakreditasi di Indonesia, alhamdulillah hingga saat ini sudah ada sekitar 7.408 jurnal. Kami saat ini sedang memfinalisasi hasil penilaian akreditasi periode kedua, itu total hampir mencapai 1.000 jurnal, baik yang akreditasi baru ataupun yang reakreditasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah bisa mengumumkan hasil akreditasi periode kedua. Kemudian jumlah jurnal yang terindeks di DOAJ per tanggal 22 Juli, ini ada sekitar 1.992. Pada tanggal tersebut, ranking Indonesia, jurnal yang terindeks di DOAJ di peringkat pertama. Nah, ini tentu saja dinamis ya, bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian jurnal yang terindeks di Scopus, ini mohon maaf belum saya update. Sekarang hari ini ada sekitar 120. Dan barusan tadi pagi saya mendapatkan informasi ada jurnal dari UIN Salatiga, jurnal Ijtihad kalau tidak salah, itu per hari ini sudah accepted di Scopus. Mudah-mudahan nanti dari IAIN Langsa bisa ada salah satu atau salah dua atau mungkin banyak jurnal yang dari IAIN Langsa ini bisa terindeks di Scopus. Kemudian jurnal yang sudah memiliki ranking ini baru ada 96. Kemudian jumlah jurnal yang terindeks di Web of Science atau ESTI non impact factor ini ada 87. Nah, ini jurnal kita yang sudah terindeks di DOAJ tanggal 10 Juni ada sekitar 1.938, dan tentu saja ini datanya dinamis ya, berubah-berubah. Kemudian publisher juga ini tergantung pada saat Bapak Ibu mendaftarkan di DOAJ dalam penulisan penerbit atau penulisan lembaga apa nanti Bapak Ibu ada satu jurnal yang mendaftarkan menggunakan IAIN Langsa, kemudian ada jurnal lain memanjangkan Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, ini kalau memang hal tersebut terjadi, otomatis pada saat rekapitulasi nama perguruan tinggi tentu saja tidak bisa terekap dalam satu nama institusi. Kemudian untuk alur pengajuan akreditasi secara umum, Bapak Ibu pastikan jurnalnya sudah terdaftar di Garuda, kemudian membuat akun di Arjuna. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta memasukkan user dan password sebagai editor, kemudian mengisi evaluasi diri, kemudian memasukkan link setiap nomor sesuai dengan apakah usulan baru atau reakreditasi.
Kemudian nanti tim kami sekretariat akan memeriksa kelengkapan administrasi. Jika sudah sesuai, jurnal Bapak Ibu akan kami teruskan ke asesor. Jika tidak sesuai, maka usulan Bapak Ibu akan kami tolak dan akan kami cantumkan kekurangannya apa. Kemudian nanti asesor akan melakukan penilaian. Setelah melakukan penilaian, kami akan mengadakan pleno bersama tim akreditasi dengan tim asesor. Nah, pada saat pleno ini, tim asesor nanti akan menyampaikan hasil-hasil penilaian. Apakah ada temuan-temuan, apakah ada pelanggaran etika, apakah ada duplikasi penerbitan artikel, atau artinya ada artikel yang sudah pernah diterbitkan di jurnal lain, kemudian diterbitkan di jurnal Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh asesor. Kemudian nanti tim akreditasi akan melaporkan kepada pimpinan, khususnya kepada Pak Direktur. Kemudian nanti Pak Direktur akan menyampaikan kepada Dirjen untuk disahkan menjadi keputusan Direktur Jenderal. Nah, untuk mekanisme pengajuan akreditasi, saat ini masih ada 2 mekanisme, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi pada saat daftar registrasi di Arjuna, mengisi borang akreditasi, kemudian melakukan penilaian diri sendiri, sesuai dengan pedoman akreditasi. Nah, untuk pedoman akreditasi, untuk evaluasi diri ini, Bapak Ibu nanti kalau hasilnya di atas 70, jurnal Bapak Ibu akan diperiksa oleh 4 asesor, 2 asesor substansi, atau 2 asesor manajemen. Kemudian kalau hasil evaluasi diri di bawah 70, itu akan diperiksa oleh 2 evaluator. Nah, tingkat akreditasi antara 2 cara ini tentu saja berbeda. Untuk evaluasi diri di bawah 70 ini maksimal peringkat ketiga, kemudian evaluasi diri di atas 70 maksimal tentu saja peringkat 1. Masa akreditasi sama, masing-masing 5 tahun, nanti tergantung mulai kapan Bapak Ibu dinyatakan jurnalnya layak terakreditasi. Kemudian untuk persyaratan akreditasi, nah ini mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu, banyak yang salah sehingga jurnal Bapak Ibu banyak yang dinyatakan tidak lolos desevaluasi. Itu persentase hampir 50% usulan akreditasi kami tolak karena tidak memenuhi syarat administrasi. Yang pertama yaitu nama jurnal. Nama jurnal ini harus sesuai dengan yang terdaftar di issn.ip.go.id. Jangan sampai Bapak Ibu nama jurnal panjang, kemudian didaftarkan di Garuda, nama jurnalnya disingkat. Atau Bapak Ibu nama jurnalnya tidak ada singkatan, tapi didaftarkan di Arjuna ada singkatan. Nah, ini akan kami tolak usulan akreditasinya karena tidak sesuai dengan data di ISSN. Kemudian Bapak Ibu pastikan memiliki DOI dan harus keadaan aktif DOI-nya. Pada saat kami klik URL DOI tersebut, redirect ke artikel yang dimaksud. Tidak ada muncul pesan DOI not found atau DOI error. Kemudian Bapak Ibu wajib mencantumkan persyaratan etika publikasi di halaman utama, bisa di menu atas atau di menu samping kanan kiri. Etika publikasi ini biasanya mencantumkan ada etika penulis, etika editor, etika reviewer. Nah, Bapak Ibu jika bingung seperti apa etika itu, Bapak Ibu bisa mengcopy paste dari sumber-sumber yang sudah ada, bisa dari KOPE atau dari LIPI. Dan mohon cantumkan asal etika publikasi itu. Kalau memang dari KOPE, cantumkan Bapak Ibu bahwa menyadur dari KOPE. Kemudian harus ada statement di jurnal Bapak Ibu bahwa jurnalnya bersifat ilmiah, yaitu memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perkayasaan, dan atau telahan yang mengandung temuan dan atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat. Kemudian jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berturutan, terhitung mundur tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Nah, ini banyak yang ada beberapa jurnal yang salah memasukkan, misalkan Bapak Ibu mengajukan di tahun 2022 September ini. Nah, Bapak Ibu memasukkan link terbitannya itu hanya 2020 dan 2021. Nah, ini usulannya akan kami tolak. Kenapa? Karena secara terbitan, frekuensi terbitan, kalau memang Bapak Ibu mengusulkan di tahun 2022, September 2022, harusnya minimal nomor 1 tahun 2022 ini harus sudah terbit. Nah, ini yang harus dimasukkan juga. Nah, ini yang sering salah. Banyak yang tidak memasukkan edisi tahun 2022 atau bahkan edisi 2022-nya belum terbit. Nah, ini akan kami tolak karena belum terbit 2 tahun secara berturutan. Kemudian frekuensi penerbitan paling sedikit 2 kali dalam setahun, boleh lebih, dan ini tidak boleh ada bolong di tahun sebelumnya. Kalau ada yang bolong, maka jurnal Bapak Ibu akan kami tolak. Dan ini akan kami cek berdasarkan
keterangan frekuensi di issn.lipi.go.id. Nah, kemarin ada satu jurnal di ISSN tercantum frekuensinya 4 kali dalam setahun. Tapi kenyataan di websitenya mereka hanya ada 3 kali di tahun 2019 hingga 2021. Nah, usulan jurnal itu akan kami tolak karena dianggap memiliki hutang terbitan, tidak sesuai dengan frekuensi yang ada di ISSN. Kemudian jumlah artikel, ini sekurang-kurangnya juga minimal 5 artikel ilmiah, boleh lebih silahkan, yang penting konsisten. Kalau memang mau 10, usahakan setiap nomor 10 artikel juga. Kemudian jurnal harus sudah terindeks di Garuda, ini sudah syarat wajib. Kalau belum terdaftar di Garuda, maka Bapak Ibu tidak bisa mengajukan akreditasi. Nah, kemudian yang terbaru adalah editor minimal dari 2 lembaga. Nah, jika saat ini jurnal Bapak Ibu dikelola dari editornya hanya dari IAIN Langsa saja, ini mohon segera melibatkan dari perguruan tinggi lain. Ini kami ingin sejalan dengan ketentuan di dalam tim PAK bahwa jurnal nasional itu jurnal minimal dikelola oleh dari 2 lembaga editornya. Kemudian kami masih memberikan kelonggaran di tahun 2022 ini jika jurnal Bapak Ibu masih dikelola oleh satu lembaga editornya, ini masih kami perbolehkan untuk mengajukan akreditasi. Namun untuk di tahun 2023 ini sudah sebagai syarat administrasi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa memasukkan password sebagai editor. Nah, ini juga masih banyak yang salah memasukkan atau tidak bisa login pada saat kami melakukan desk evaluasi. Sehingga usulan jurnalnya kami tolak. Kemudian memasukkan link URL nomor terbitan, ini sesuai dengan usulannya, apakah usulan baru atau reakreditasi. Kalau usulan baru yang dimasukkan tentu saja 2 tahun terakhir. Nah, ini tergantung dari frekuensi terbitan setiap tahun. Kalau setahunnya 2 kali, maka dimasukkan 4 nomor. Tapi kalau setahun 3 kali, maka dimasukkan 6 nomor. Nah, untuk yang reakreditasi ini diajukan adalah 1 nomor terbaru atau terakhir dari tanggal pengajuan akreditasi. Kalau mereka memasukkan lebih dari 1, maka usulan akreditasinya akan kami tolak juga. Kemudian untuk peringkat akreditasi, ini masih sama dengan di pedoman lama, Bapak Ibu, namun ada penambahan klausul. Kalau Bapak Ibu jurnalnya berhasil terindeks internasional bereputasi, ini secara otomatis kami berikan peringkat 1. Nanti kami berikan sertifikat yang terbaru atau SK terbaru tanpa Bapak Ibu mengajukan akreditasi. Kemudian untuk penilaian, ini masih sama, ada 8 unsur penilaian. Nanti Bapak Ibu jurnalnya akan dinilai berdasarkan penamaan jurnal, kemudian kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen jurnal, substansi artikel, gaya penulisan, penampilan, keberkalan, dan penyebarluasan. Dari 8 unsur ini nanti akan dibagi dari 2 sisi, kami menilai dari sisi manajemen atau dari sisi substansi. Maksimal untuk manajemen nilai 48, kemudian untuk substansi maksimal 52. Nah, kita masuk ke spesifik terkait subunsur penilaian akreditasi sesuai dengan pedoman nomor 134. Penamaan jurnal di sini kalau jurnal Bapak Ibu mencerminkan super spesialisasi atau subspesialisasi disiplin tertentu maka akan diberikan nilai 2. Tapi kalau masih bersifat umum nilai 1, kalau bersifat atau masih mencantumkan nama lembaga atau institusi lokal maka masih akan diberikan nilai setengah. Misalkan kalau yang untuk memperoleh nilai 2, ini contohnya adalah jurnal mikrobiologi atau mungkin jurnal rekayasa perangkat lunak. Nah, itu akan diberikan nilai 2. Tapi kalau yang bersifat umum, itu biasanya nama jurnal bidang ilmu yang umum ya, misalkan jurnal teknik informatika, jurnal ilmu sosial, atau jurnal sosial humaniora. Nah, itu akan diberikan nilai 1. Tapi kalau masih mencantumkan nama lembaga, misalkan jurnal mikrobiologi IAIN Langsa, nah ini akan diberikan nilai setengah karena masih mencantumkan nama lembaga. Kemudian untuk kelembagaan penerbit, jika Bapak Ibu, perguruan tinggi Bapak Ibu bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah, maka akan diberikan nilai maksimal 4. Tapi kalau hanya dikelola oleh perguruan tinggi atau lembaga lain, maka nilainya 3. Tapi kalau dikelola selain perguruan tinggi, maka akan diberikan nilai 1. Nah, ini tidak serta-merta Bapak Ibu mencantumkan bekerja sama dengan OPI diberikan nilai tinggi. Kami akan melihat apakah betul ada MOU antara OPI dengan jurnal Bapak Ibu. Ini untuk OPI sendiri kami mensyaratkan yaitu OPI tingkat pusat, bukan tingkat wilayah. Kemudian untuk pelibatan mitra lestari, indikator penilaian penyuntingan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya Pak Dirjen ingin
jurnal-jurnal kita ini go internasional sehingga mulai mensyaratkan melibatkan dari luar negeri. Kalau Bapak Ibu ingin memperoleh nilai maksimal di perlibatan mitra besar nilai 6 ini, maka Bapak Ibu harus melibatkan minimal dari 4 negara, yaitu dari 1 negara Indonesia dan dari 3 negara lainnya. Kemudian ada penambahan syarat lagi, 50% dari mitra bestari harus berkualifikasi internasional. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu mencantumkan seseorang dari negara lain bisa diberikan nilai maksimal. Tidak, kami akan melihat betul tidak yang bersangkutan dari pihak luar negeri ini memiliki kualifikasi internasional. Kemudian kami juga akan melihat betul tidak si A, si B dari luar negeri ini terlibat sebagai mitra bestari atau reviewer. Jadi tidak hanya sekedar mencantumkan nama, Bapak Ibu berhak memperoleh nilai maksimal, tidak. Kami akan melihat keterlibatannya serta kualifikasinya. Kemudian untuk mutu penyuntingan, ini tentu saja mitra bestari atau reviewer harus memberikan komentar atau menyeleksi naskah secara ketat, kemudian memberikan catatan dan saran perbaikan secara substansi, sehingga mutu artikel juga bisa terjaga, maka akan diberikan nilai 3. Kemudian kalau mitra bestari hanya memberikan catatan atau saran perbaikan seperlunya tidak jelas, maka nilainya 2, atau bahkan mitra bestari hanya memberikan saran dari bahasa atau layout, maka itu akan diberikan nilai 0. Itu adalah untuk yang memberikan saran atau layout terkait ke tata bahasa atau layout, itu adalah tugasnya dari editor. Kemudian kualifikasi Dewan Penyunting ini sama dengan mitra bestari, syaratnya berkualifikasi internasional dan dari negara lain, dan ini juga akan dilihat keterlibatannya betul tidak terlibat dalam proses editing sebagai editor. Kemudian petunjuk penulisan ini terinci dan lengkap dan harus disediakan format template, dan ini pastikan apa yang ditulis dengan di website dengan ada di author guideline atau petunjuk penulisan, informasinya harus sama. Nah, ini banyak kasus di website ditulis ABC, tapi di template ditulis DEF, sehingga tidak bisa memperoleh nilai maksimal. Nah, ini sebaiknya nanti mohon Bapak Ibu selaku pengelola jurnal dicek lagi informasi-informasi yang ada di author guideline sesuai tidak dengan di template. Biasanya yang sering berbeda itu pada saat menuliskan jumlah abstrak, kemudian tata cara penulisan judul, kemudian tata cara penulisan nama penulis dan lembaga penulis, itu ada perbedaan antara di author guideline dengan di template. Kemudian mutu penyuntingan, ini tentu saja akan dilihat kekonsistenan antar artikel, antar terbitan. Sejauh mana Bapak Ibu menerapkan atau mempublish artikel sesuai dengan gaya selingkuh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuat author guideline, apakah diikuti oleh Bapak Ibu atau tidak. Nah, ini akan dilihat kekonsistenannya antar artikel, antar terbitan. Kemudian manajemen jurnal, ini akan dilihat proses bisnisnya, apakah sudah dilakukan secara full elektronik atau masih kombinasi. Kemudian cakupan keilmuan ini akan dilihat dari sebaran artikel yang telah dipublikasi atau yang telah dipublish, yang diterbitkan, apakah semua sesuai dengan fokus dan skop jurnal Bapak Ibu atau masih ada yang di luar. Nah, kemudian aspirasi wawasan ini akan dilihat dari sebaran penulis, apakah hanya dari satu negara, Indonesia saja, atau sudah ada dari negara lain, sehingga nanti jika ingin memperoleh nilai maksimal, maka Bapak Ibu harus menerima naskah dari luar negeri. Kemudian kepioniran ini akan dilihat dari originalitas, kebaruannya, state of the art-nya ada atau tidak. Kemudian sangat tinggi atau tidak. Kalau memang sangat tinggi maka ada unsur kebaruan yang sangat tinggi, maka nilainya 6. Kemudian makna sumbangan juga akan dilihat tadi dari state of the art-nya ada atau tidak. Kemudian dampak ilmiah, jumlah citasi. Ini kami tahun ini tidak lagi mengacu pada Google Scholar untuk penghitungan dampak ilmiah. Kami akan mengacu menggunakan dimension. Ini menggunakan atau side score atau lainnya. Nah, pasti DOI-nya aktif sehingga nanti bisa terindeks di dimension. Kemudian nama jurnal Bapak Ibu juga diberikan DOI agar terdeteksi nama jurnal Bapak Ibu di dimension. Nah, kemudian nisbah sumber acuan, derajat kemutahiran, ini tergantung Bapak Ibu menentukan berapa persen dari jumlah daftar rujukan. Best practice idealnya daftar rujukan itu minimal 15. Boleh lebih, tapi boleh kurang juga, tapi ideal 15. Dan dari 15% itu, dari 15 referensi Bapak Ibu menentukan. Kalau ingin memperoleh nilai maksimal, maka harus 80% lebih. Acuan primernya, kemudian derajat kemutahiran juga sama 80%. Nanti akan dilihat dari 15, misalkan dari 15 berarti 80 itu sekitar 10 referensi.
apakah menggunakan acuan primer, kemudian apakah derajat kemungkinan pustaka acuannya juga terbaru atau masih menggunakan yang lama. Kemudian analisis dan sintesis ini akan dilihat secara substansi. Jika memang sangat baik dan sangat mendalam pembahasannya, maka akan diberikan nilai maksimal. Kemudian penyimpulan juga akan dilihat apakah dalam kesimpulan ini sudah menuliskan saran atau solusi dari pembahasan atau belum. Kemudian tata cara penulisan penyimpulan sebaiknya dalam satu paragraf, kemudian tidak ada lagi pembahasan dalam kesimpulan. Nanti akan mempengaruhi di poin penilaian ini. Kemudian untuk keefektifan judul, ini akan dilihat kelugasan dan informatif atau tidak. Kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga juga ini konsisten atau tidak, sesuai dengan author guideline atau tidak. Kemudian konsisten tidak setiap artikelnya, setiap terbitannya. Kemudian untuk abstrak, ini usahakan jika naskahnya dalam bahasa Indonesia, maka abstrak dalam dua bahasa, bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau naskah dalam bahasa Inggris, abstrak cukup bahasa Inggris saja, dan gunakan tata cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kata kunci, ini akan dilihat kekonsistenan, Bapak Ibu sudah menentukan misalkan 3-5, apakah betul setiap artikel di range antara 3-5. Kemudian usahakan kata kunci, membuat kata kunci yang khusus terkait topik pembahasan di artikel Bapak Ibu. Jangan membuat kata kunci yang umum, sehingga nanti pada saat seseorang mencari berdasarkan kata kunci, kalau memang tadi bersifat khusus kata kuncinya, maka akan muncul artikel Bapak Ibu di list pertama dalam daftar pencarian. Kemudian sistem penulisan artikel, ini juga akan dilihat berdasarkan author guideline, apakah lengkap, kemudian bersistem baik atau tidak. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, ini dari tabel, grafik, gambar, ini apakah informatif atau komplementer atau tidak. Kemudian poin nomor 7 dan 8, ini mohon Bapak Ibu di dalam author guideline menuliskan, menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar, yang tadi bisa menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote atau lainnya. Kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan juga harus menggunakan SPOK yang betul, yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau bahasa PBB lainnya. Kemudian untuk penampilan, ini seharusnya kalau sudah menggunakan elektronik terkait ukuran bidang tulisan, ini harusnya menggunakan konsisten A4. Kemudian tata letak juga, ini harus konsisten. Misalkan tata letak Bapak Ibu apakah menggunakan 1 kolom, 2 kolom, kemudian tata letak dari gambar, tabel, apakah terpotong atau tidak, ini harus konsisten. Kemudian tipografi juga sama, akan dinilai dari konsistenan. Sementara untuk resolusi dokumen, ini akan dilihat kualitas papernya, apakah pecah atau buram atau ngeblur atau tidak. Kalau memang tadi Bapak Ibu menerima gambar, image, kalau misalkan dikompres oleh Bapak Ibu, tentu saja nanti pada saat di save as PDF, itu hasil gambarnya akan pecah atau buram. Kemudian jumlah halaman per nomor terbitan, ini tergantung ya jumlah artikel setiap halaman. Semakin banyak artikel tentu saja halaman semakin banyak, bisa memperoleh nilai maksimal. Tapi kalau artikel hanya 5 atau 6 ya tentu saja mungkin bisa saja nilainya hanya 1. Kemudian desain tampilan website usahakan ini berciri khas sehingga berbeda dengan jurnal-jurnal lain, minimal dari header, kemudian dari tampilan menu-menu, kemudian dari font dan lain-lain. Kemudian untuk jadwal penerbitan, ini usahakan sesuai dengan periode yang telah Bapak Ibu tentukan, misalkan bulan April dan September, usahakan konsisten terus, penerbitannya tidak boleh ada lewat 1 bulan atau 1 nomor atau 2 nomor berikutnya. Kemudian penomoran penerbitan, penomoran halaman, ini juga harus baku bersistem, kemudian penomoran halaman berurut dalam 1 kolom. Kemudian indeks pencarian, ini usahakan Bapak Ibu jurnalnya, mesin pencarian di jurnal Bapak Ibu berfungsi. Pada saat kami mencoba berdasarkan judul, muncul artikel yang kami cari, atau berdasarkan nama pengarang, muncul artikel yang kami cari. Kalau keduanya berfungsi, maka nilainya 1. Tapi kalau hanya salah satu nilai setengah, tapi kalau tidak ada fungsi pencarian, maka tidak diberikan nilai. Nah, kemudian jumlah kunjungan unik, ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi statistik yang sudah lazim digunakan, yaitu ada stat counter, flag counter, atau high stat. Kami menyarankan Bapak Ibu menggunakan stat counter, karena bisa menghitung kunjungan uniknya, sehingga bisa nanti memperoleh nilai maksimal. Kemudian pencantuman di lembaga pengindeks, kalau memang jurnal Bapak Ibu tadi sudah terindeks di Scopus, Web of Science, kemudian EBSCO atau lainnya, silakan cantumkan nama jurnal Bapak Ibu, membuat logo lembaga pengindeksnya, kemudian buat hyperlink, dan
pada saat kami klik logo tersebut muncul jurnal Bapak Ibu di lembaga pengindeks masing-masing. Kemudian DOI, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, DOI harus aktif seluruhnya. Jika ada yang satu tidak aktif atau dua aktif, maka tidak bisa memperoleh nilai maksimal 1. Nah, kemudian kita masuk ke internasionalisasi jurnal, tentu saja jika jurnal Bapak Ibu bisa terindeks di Scopus, ini mendapatkan visibilitas internasional, artinya kesempatan orang luar untuk melihat jurnal Bapak Ibu semakin tinggi dibandingkan jika Bapak Ibu hanya lokal saja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meningkatkan peluang berkolaborasi dengan peneliti dari negara lain. Kemudian juga bisa meningkatkan konten artikel, substansi artikel, sehingga bisa menambah kutipan, kemudian bisa berkontribusi pada komunitas yang sebidang. Nah, kemudian untuk kriteria, ini Bapak Ibu pastikan pada tujuan ini menarik ya, sehingga berbeda dengan jurnal-jurnal yang sudah ada di Scopus, karena semakin berbeda peluang semakin terindeks di Scopus ini semakin besar dibandingkan Bapak Ibu fokus dan skopnya ini sama dengan jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian pastikan Bapak Ibu memiliki keragaman diversity author, kemudian pembaca sama editorial board. Nah, ini Pak Dirjen menyampaikan perubahan atau masukan terkait hal ini gitu. Jika Bapak Ibu saat ini sudah memiliki keragaman tadi dari autor penulis, kemudian dari editor, kemungkinan untuk terindeks semakin besar dibandingkan Bapak Ibu hanya melibatkan dari negara Indonesia saja. Kemudian juga memiliki international advisory board untuk mewakili bidang-bidang jurnal Bapak Ibu. Kemudian juga, nah ini catatan, jika Bapak Ibu menggunakan jurnalnya menggunakan kata internasional ya belum tentu bisa terindeks internasional juga. Kemudian standar minimum untuk kriteria di Scopus, Bapak Ibu harus memiliki proses review. Kemudian proses review ini dituliskan di deskripsi jurnal. Apakah menggunakan single blind review, double blind review, atau open review. Nah, seperti apa itu harus dicantumkan statement di jurnal Bapak Ibu. Kemudian diterbitkan secara berkala. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, tidak boleh ada keterlambatan karena Scopus juga menilai keberkalaannya, regulatory-nya, apakah memang terbit sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian juga konten harus relevan dengan hal yang internasional, artinya tidak hanya skup lokal pembahasannya, sehingga harus meluas, agar kemungkinan terindeksnya juga bisa semakin besar. Kemudian jumlah referensinya ini dalam aksara Roman script ya, yang sudah ditentukan dalam tata cara penulisan referensi. Kemudian juga harus memiliki etika publikasi. Kemudian juga, nah ini harus memiliki riwayat publikasi setidaknya 2 tahun sebelum mengajukan Scopus. Kemudian abstrak juga, ini juga harus pastikan ya, dalam bahasa apapun sebetulnya bisa terindeks di Scopus. Saat ini ada sekitar 40 jurnal yang menggunakan bahasa lokal, artinya jika Bapak Ibu memang tadi naskah-naskahnya seluruhnya berbahasa Indonesia, sebetulnya bisa saja terindeks di Scopus selama tadi syarat-syarat minimal dipenuhi. Kemudian, nah ini pembagian penilaian tadi dari kebijakan polisi sekitar 30% tadi ya, ada diversity dari editor, autor, kemudian ada abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian ada dituliskan proses review seperti apa, double blind atau single blind atau apa. Kemudian dari konten, dari substansi juga akan dinilai, ini persentase 20% akan dilihat dari abstrak, kemudian dari conflict with journal sesuai dengan fokus and scope atau tidak. Kemudian centeredness juga akan dilihat apakah artikel-artikel Bapak Ibu sudah disitasi oleh orang lain yang terindeks di Scopus juga, atau editornya juga memiliki pengalaman menulis atau memiliki pengalaman atau mensitasi Scopus. Kemudian online availability, nah ini juga tadi yang saya sampaikan, regulatory-nya harus dicek ya, online juga full text-nya ada atau tidak, kemudian website dalam bahasa Inggris atau tidak, kemudian quality tadi tampilan homepage jurnalnya seperti apa, kemudian regularity juga akan dilihat. Nah, ini tidak ada telat sama sekali, malah kalau Scopus ini mensyaratkan tidak boleh ada keterlambatan sama sekali. Ini syarat sebagai untuk terindeks Scopus. Kemudian ini step-step Bapak Ibu jika ingin mengajukan
jurnal Bapak Ibu terjang di Scopus. Tentu saja ada beberapa step, nanti hasilnya juga Bapak Ibu bisa melihat langsung sudah mencapai step mana jurnal Bapak Ibu pada saat kondisi suggest di Scopus. Nah ini yang tadi saya sampaikan contoh step-stepnya sudah sampai mana tahapan-tahapannya. Ini juga sama, kami juga di Arjuna di akreditasi ada step-stepnya, apakah sudah lolos desevaluasi, kemudian apakah sudah masuk tahap penilaian atau belum. Kemudian ini website jurnal ya, syarat yang harus memenuhi. Ini harus ada tadi website yang sangat jelas, kemudian nama jurnal, kemudian tadi dari proses review, kemudian pemilik. Nah ini pemilik publisher juga harus ditulis secara detail. Namanya siapa, alamatnya di mana, kontaknya ada tidak. Jangan hanya menuliskan misalkan publisher IAIN Langsa. Nah ini nanti akan mempengaruhi penilaian dari Scopus juga. Kemudian informasi terkait editorial team, kemudian copyright and license, Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa saja, ada license-nya atau tidak, kemudian author fee juga sama, apakah memungut biaya atau menggratiskan kepada para penulis, kemudian ada publication ethics, schedule, akses, dan ada lainnya ya. Kemudian, nah ini ada informasi yang harus masuk dalam situs web jurnal ya, untuk Scopus tadi, tentu saja ada editorial team, kemudian ada international board, kemudian ada pedoman penulisan, kemudian ada etika penerbitan, dan ini juga sudah tadi saya sampaikan. Kemudian proses kebijakan tadi, apakah menggunakan berapa reviewer, kemudian siapa saja yang ditugaskan, apakah ada reviewer ketiga kalau memang ternyata reviewernya tidak merespon dalam review awal. Nah kemudian ini contoh yang kurang baik, tadi single review hanya dilakukan oleh editor, kemudian ada menjamin very fast review, proses reviewnya yang terlalu cepat juga tidak baik, karena belum tentu menjamin artikel yang diterbitkan jurnal Bapak Ibu mutunya bagus atau tidak. Kemudian ini editorial board, tadi yang saya sampaikan, mulai melibatkan dari negara lain yang memiliki pengalaman publikasi yang sebidang juga. Kemudian, nah ini udah tadi ya, kemudian editorial team juga sudah tadi saya sampaikan. Kemudian kriteria khusus editor ini tentu saja harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang terkait sesuai dengan jurnal Bapak Ibu, kemudian memiliki catatan publikasi ya, referensi, kemudian pernah menjadi reviewer di jurnal internasional, kemudian yang memiliki pengalaman, kemudian apa peran. Nah ini untuk editor tentu saja menyusun naskah, memberikan saran. Mungkin itu Bapak Ibu terkait informasi bagaimana jurnal Bapak Ibu bisa terakreditasi ataupun terindeks internasional bereputasi. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas insight-nya terkait dengan tata kelola pengelolaan jurnal, mulai dari penilaian secara nasional maupun internasional. Saya pikir ini sangat membantu kami dalam mengelola jurnal di ruang lingkup IAIN Langsa ini menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita padai acara kali ini, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nih. Kebetulan ini bukan orang yang biasa-biasa, ini orang yang luar biasa yang memberi materi hari ini. Yang pertama, Bapak Koordinator. Jadi bisa dimanfaatkan sesi kali ini untuk bertanya. Ini nggak banyak-banyak ya, pertanyaan cuma 2 orang. Jadi yang dikasih kesempatan juga spesial. Mungkin bisa memberikan reaction di Zoom. Siapa yang ingin bertanya? Oke, ada Pak Erli Ridho Kismawadi. Ya, yang pertama, mungkin yang selanjutnya ada lagi biar sekalian. Pak Anzaikan. Oke, ini 2 orang yang sangat luar biasa, calon pemimpin IAIN Langsa ke depan. Silakan untuk Pak Erli, pertama kami kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Yoga Dwi Arianda, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta kegiatan hari ini. Mungkin pertanyaan saya cuma satu aja nih Pak. Tadi kita kan sudah menerima materi yang sangat luar biasa, baik dari cara pendaftaran jurnal nasional
maupun tadi jurnal internasional. Alhamdulillah YN Langsau udah banyak nih yang terakreditasi nasional, walaupun sedang peningkatan ke Sinta 2 dan Sinta 1. Dan ada juga beberapa jurnal yang sudah terindeks misalkan di EWAJ ataupun Copernicus. Nah, yang kami ingin tahu khususnya saya, Pak Yoga mohon dipraktekkan ataupun disimulasikan bagaimana kami mendaftar di Scopus itu seperti apa, website yang mana yang harus kami kunjungi, serta syarat-syarat detail yang seperti apa yang tercantum di website tersebut, langkah-langkah seperti apa yang harus kami lakukan ketika kami ingin jurnal kami ini mencoba mendaftarkan di Scopus. Nah, ini belum berharap diterima nih, belum berharap diterima, tapi hanya sekedar mau lihat-lihat dulu, mau pantau-pantau dulu berkaitan cara pendaftaran dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Ini langsung saya Jadi bagaimana Pak? Apa dijawab satu persatu atau kita lanjut ke pertanyaan kedua? Enggak, ikut aja, Pak. Oke, mungkin langsung aja Pak Anzai, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Tajul Ula. Penghormatan saya kepada Pak Yoga Dewi Arianda. Materi yang luar biasa. Ini saya termasuk pengurus baru ini Pak. Jadi kalau pertanyaannya nanti nampak kurang berkelas, mohon dimaklumi. Jadi pertanyaan saya Pak, dengar-dengar kabar Pak, kan yang saya sih seandainya kita mendaftar ke Scopus kemudian ditolak, ada masa embargo, ada yang 3 tahun, tergantung katanya dosa yang kurang begitu kan. Nah, pertanyaan dari saya itu, gimana kiat-kiat dari Bapak ini supaya kami itu lebih siap mendaftar. Jangan sampai kesannya buru-buru, rupanya di embargo 10 tahun. Mungkin seandainya persiapannya matang, rencana 5 tahun dapat. Nah, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung Pak. Ya, ini pertanyaannya agak menyambung ya dengan pertanyaan tadi pertama. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mensubmit jumlah Bapak Ibu di Scopus, ini ada baiknya Bapak Ibu melakukan evaluasi diri. Nah, ini Scopus juga menyediakan sejauh mana kesiapan jurnal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses readyforscopus.com. Nah, di sini nanti ada step-step yang harus Bapak Ibu isikan. Dari tadi nama jurnal, kemudian nama pengelola, kemudian nama editor ya, kemudian editor sebagai apa, country, email. Nah, di sini ada step-stepnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan dilihat apakah jurnal sudah terbit secara 2 tahun, kemudian juga akan dilihat dari judul nama jurnalnya memiliki keunikan atau nama jurnal Bapak Ibu umum. Itu apakah sudah ada di Scopus atau belum. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan ya, melakukan evaluasi diri sendiri. Ini seperti di Arjuna juga. Jadi nanti Bapak Ibu silakan tadi misalkan sudah 2 tahun, kemudian memiliki keunikan nama jurnal titel, ya silakan jika Bapak Ibu menganggap. Kemudian juga ini proses reviewnya, apakah ada atau tidak, seperti apa, ini Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri ya. Nah, di sini juga ada informasi terkait apa sih yang dimaksud dengan proses peer review seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian. Nah, ini pastikan kalau Bapak Ibu setelah mengisi identitas ini semua, kalau ternyata persentasenya masih di bawah 90, itu kami menyarankan jangan submit dulu, karena kemungkinan ditolaknya sangat besar. Bahkan persentase di atas 90% itu belum tentu bisa terindeks atau dinyatakan accepted oleh Scopus. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari nih kesiapan kondisi jurnal Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sendiri yang mengetahui kondisi jurnal Bapak Ibu, tapi usahakan isinya ini jangan mengarang-arang gitu, jangan mengindah-indah, isikan dengan kondisi yang sekarang. Contoh terkait regulasi penerbitan jurnal ini sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau memang tidak ya jawab tidak. Kalau memang ada keterlambatan ya jawab gitu. Minimal 12 tahun 12 tahun, minimal 2 tahun ya yang saya tahu, 2 tahun terakhir, tapi tentu saja nanti mungkin pihak CSA Scopus ini akan melihat
regulated terbitan-terbitan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan penilaian diri sendiri di Ready for Scopus ini, nanti persentasenya dilihat apakah mencapai 97, 95 atau 90 atau di bawah 90. Kalau di bawah 90, saya pastikan jangan sapit dulu. Lebih baik dilengkapi, diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau di atas 90 atau bahkan di atas 95 ya silakan disubmitkan, dan tentu saja nanti ini juga belum tentu ya Bu, Bapak Ibu, sebagai gambaran kalau Bapak Ibu tadi persentasenya di atas 95 bisa terindeks di Scopus juga belum tentu, karena tergantung, saya juga tidak mengetahui mekanisme penilaian yang ada di Scopus seperti apa, namun mereka sudah memberikan clue-cluenya seperti ini. Nah, kemudian kalau memang nanti Bapak Ibu ingin melakukan pendaftaran, kemudian Bapak Ibu tentu saja nanti bisa melakukan mendaftarkan di di halaman jurnal. Nah, di sini juga sebetulnya ada di Ready for Scopus ini Bapak Ibu. Kalau memang tadi ready untuk submission, silakan melengkapi, ada di suggester.step.scopus.com. Nah, ini silakan Bapak Ibu, di sini juga ada 7 tahapan tadi terkait agreement. Bapak Ibu, di sini juga ada kondisi-kondisi yang harus Bapak Ibu lakukan, centang, diperiksa. Kalau memang sudah dilengkapi, silakan dilengkapi. Kemudian nanti masuk ke tahapan berikutnya seperti apa. Ini harus diisi semua. Nanti ada tahapan-tahapan berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu nanti, karena Bapak Ibu yang mengetahui kondisi jurnal Bapak Ibu sendiri, dan tentu saja setiap jurnal penolakannya berbeda-beda Bapak Ibu. Karena kami juga tidak bisa kami pernah bahkan ada 2 atau 3 jurnal itu yang ditolak hingga 3 kali, dan mereka tidak menyerah, terus mencoba, terus melakukan perbaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan keempat atau ketiga saya lupa ya, itu jurnalnya berhasil terindeks di Scopus. Nah, untuk masalah embargo juga betul, ada yang diembargo 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, itu tergantung tadi keputusan dari CSAB, kekurangannya seperti apa, yang harus diperbaiki seperti apa. Mungkin itu, Pak Moderator. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Pak. Itu saya lihat ada dokumen upload. Apakah yang maksud dengan dokumen upload itu tulisan yang sudah publish, Pak? Mungkin Bapak ikut step-stepnya aja Pak ya, sebentar, karena saya juga belum pernah melakukan pengisian atau daftar langsung, gitu. Jadi Bapak harus mengikuti step-stepnya di sini, dokumen upload di sini. Nah, ini kan harus memasukkan contoh-contoh URL ya, step-stepnya seperti apa. Oh, sorry, next. Kemudian ini print, nanti masukkan ESSN. Kita coba ya.
Nah, ini juga Bapak Ibu harus dilengkapi. Kita next. Dokumen upload. Nah, ini memasukkan ada Pak contohnya ya. Kalau Bapak tadi mau full issue, ini dimasukkan 3 isu terakhir dimasukkan ke sini. Kemudian kalau mau single artikel minimal 10 artikel Pak yang dimasukkan di sini, diupload Pak. Jadi artikelnya Pak yang diupload Pak, kemudian diberikan link URL-nya Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait step untuk Scopus ya. Jadi sebelum Bapak submit suggestion di Scopus, silakan menilai kesiapan jurnal Bapak Ibu di readyforscopus.com. Kalau memang di atas 95 ya silakan untuk submit di Scopus. Baik, terima kasih Pak Yoga. Itu tadi jawaban-jawaban dari Pak Yoga yang saya pikir butuh nanti kita tindak lanjuti ya oleh Ketua Rumah Jurnal. Dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadi rekomendasi nih Pak, buat kedepannya ada semacam tutorial lah dari YouTube yang eksklusif mungkin yang bisa kita akses oleh pengelola jurnal saja gitu ya. Mungkin mohon fasilitas tersebut Pak. Saya pikir itu saja apa yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Yoga yang telah mengisikan waktunya buat kami. Ini menjadi Oh ya Pak, ini ada titipan secara politis nih, pertanyaan dari berbagai teman nih. Kapan nih Pak kira-kira untuk akreditasi keluar penilaian akreditasi yang beberapa waktu belakangan Pak? Mungkin itu saja Pak. Ya, baik Pak. Kami sampaikan bahwa untuk hasil periode kedua, ini kami usulan yang kami nilai itu pada usulan bulan Januari sampai bulan April. Nah, ini juga tergantung dari asesor ya, Bapak Ibu. Apakah tadi kan Bapak Ibu diperiksa oleh 4 asesor atau 2 asesor? Nah, ini tergantung apakah seluruh asesor sudah menyelesaikan penilaian atau belum. Ini kami sebetulnya kami tunda-tunda ini kenapa? Karena kami menunggu seluruh penilaian lengkap terlebih dahulu. Namun ternyata kami tunda hampir 1 bulan, asesor kami tidak merespon, kemudian kami alihkan ke asesor baru. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah diselesaikan oleh asesor baru tersebut sehingga penilaian jurnal Bapak Ibu lengkap. Namun mudah-mudahan untuk periode kedua tadi usulan sampai bulan April, di bulan September ini kami sedang mendraftkan SK-nya. Kemudian untuk periode ketiga ini kami lagi mencoba percepatan desevaluasi usulan yang bulan Mei sampai bulan Juni kami coba untuk desevaluasi, kemudian kami coba segera lakukan